Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Zainal Akbar Sitompul dari TD10, absen 22, notar 2301323. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kayu itu bisa menjadi sumber pengganti baterai kendaraan listrik di masa depan. Ilmu fisika pada mobil listrik. Dalam beberapa dekade terakhir, mobilitas berkelanjutan telah menjadi perhatian umum atau utama di seluruh dunia. Sebagai tanggapan terhadap masalah lingkungan dan ketergantungan terhadap sumber energi fosil terbatas, mobil listrik telah menjadi fokus utama dalam upaya menuju transportasi yang lebih ramah lingkungan. Penerapan ilmu fisika dalam pengembangan mobil listrik telah memainkan peran kunci dalam mewujudkan visi ini. Artikel ini akan menjelaskan beberapa aspek penting dalam penerapan ilmu fisika pada mobil listrik dan bagaimana hal itu berkontribusi pada mobilitas masa depan yang berkelanjutan. Motor listrik dan konversi energi. Motor listrik adalah komponen inti dalam mobil listrik. Prinsip-prinsip fisika seperti medan magnet dan induksi elektromagnetik digunakan dalam desain dan fungsi motor listrik. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menggerakkan mobil. Efisiensi tingkat tinggi dan karakteristik torsi yang baik dari motor listrik memungkinkan mobil listrik untuk mencapai percepatan yang baik dan kinerja yang memadai. Regenerasi energi dan sisa pengereman. Dalam mobil konvensional, energi kinetik yang dihasilkan saat pengereman biasanya terbuang sia-sia. Namun, dalam mobil listrik, prinsip fisika digunakan untuk memanfaatkan energi kinetik ini selalu regenerasi energi. Saat mobil listrik mengerem, motor listrik berfungsi sebagai generator, mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang disimpan kembali ke dalam baterai. Dengan demikian, mobil listrik dapat memanfaatkan energi yang biasanya terbuang dalam mobil konvensional. Optimalisasi aerodinamika. Konsep aerodinamika dalam ilmu fisika memainkan peran penting dalam desain mobil listrik modern. Bentuk kendaraan, pengaturan aliran udara, dan pengurangan hambatan udara semuanya dipertimbangkan untuk mengoptimalisasikan efisiensi energi. Prinsip-prinsip fisika seperti hukum Newton tentang gerakan dan resistensi udara digunakan untuk mengurangi beban energi yang diperlukan dan untuk mengatasi hambatan udara, yang pada gilirannya meningkatkan jarak tempuh mobil. Nah, di sini saya memiliki ide sebagai lignin adalah bahan dalam kayu untuk penggerak mobil listrik. Seiring meningkatnya permintaan untuk kendaraan listrik, saya mencoba mencari bahan untuk membuat baterai yang lebih ramah lingkungan, dan lignin, bahan dalam kayu, tampaknya akan menjadi kandidat kuat. Sekitar 8 tahun lalu, salah satu produsen kertas terbesar di Finlandia menyadari bahwa dunia sedang berubah. Kemunculan media digital, berkurangnya pencetakan di kantor, dan penurunan popularitas pengiriman barang melalui pos di antara faktor-faktor lain berarti bahwa kertas telah mengalami penurunan yang stabil. Nah, Stora Enso di Finlandia menyebut diri mereka sebagai salah satu pemilik hutan swasta terbesar di dunia. Perusahaan itu memiliki banyak pohon yang digunakan untuk membuat beragam produk kayu. Sekarang mereka juga ingin membuat baterai untuk kendaraan listrik yang dapat mengisi daya hanya dalam waktu 8 menit. Cepat sekali bukan? Perusahaan tersebut menyewa engineer untuk meneliti kemungkinan menggunakan lignin, sebuah polimer yang ditemukan di pohon. Sekitar 30% dari pohon adalah lignin. Tergantung spesiesnya, sisanya sebagian besar adalah selulosa. Lignin adalah lem pada pohon yang merekatkan serat-serat selulosa dan membuat pohon jadi sangat kaku, kata Lauri Lehtonen, pemimpin proyek di Stora Enso yang memproduksi baterai berbasis lignode. Lignin adalah polimer yang mengandung dan karbon merupakan bahan yang bagus untuk komponen vital dalam baterai yang disebut anoda. Baterai lithium-ion di ponsel Anda memiliki anoda yang terbuat dari grafit bentuk karbon dengan struktur berlapis. Para engineer di Stora Enso memutuskan bahwa mereka dapat mengekstraksi lignin dari ampas limbah yang diproduksi di beberapa fasilitas mereka dan memproses lignin tersebut untuk membuat bahan karbon untuk menghasilkan energi baru untuk mobil listrik ke depannya. Nah, ini adalah foto dari pabrik kertas limbah lignin dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk keperluan lain termasuk membuat komponen pengganti baterai.
Dan ini adalah baterai lithium ion yang sekarang sedang kita gunakan di mobil-mobil listrik zaman sekarang. Nah, survei pada tahun 2015, beberapa ratus gigawatt jam tambahan diperlukan setiap tahun di seluruh stok baterai dunia. Tetapi ini akan meroket jadi beberapa ribu gigawatt tambahan yang diperlukan setiap tahun pada 2030 seiring dunia beralih dari bahan bakar fosil. Masalahnya ialah baterai lithium ion yang saat ini kita andalkan itu tadi sangat bergantung pada proses industri dan pertambangan yang merusak lingkungan. Plus, beberapa bahan untuk baterai ini beracun dan sulit didaur ulang. Banyak juga yang bersumber dari negara-negara dengan catatan HAM yang buruk. Wah, pembuatan grafik sintetik misalnya melibatkan pemanasan karbon hingga suhu hingga 3000 Celcius selama berminggu-minggu. Energi ini sering berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina. Pencarian untuk bahan baterai berkelanjutan yang tersedia secara melimpah sedang berlangsung. Ada yang bilang kita bisa menemukannya di pepohonan, yaitu lithium, yaitu lignin. Secara umum, semua baterai membutuhkan katoda dan anoda, semua masing-masing elektroda positif dan negatif, yang diantaranya mengalir partikel bermuatan yang disebut ion. Ketika baterai diisi ion, lithium atau natrium misalnya, berpindah dari katoda ke anoda, tempat mereka menetap seperti mobil di tempat parkir bertingkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.